Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah karena telah dapat menyimak kembali beberapa soal, dan insya-Allah kita juga bersyukur kepada Allah menjadi P3K pada tahun 2023 ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca beberapa soal yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, yaitu kompetensi khusus penyuluh agama Islam P3K. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Imam Bukhari adalah tokoh Islam dalam bidang ilmu: A. Seni ukir, B. Hadis, C. Kedokteran, D. Fikih, E. Faraid. Tentu Bapak Ibu sudah mengetahui jawabannya, yaitu B. Hadis. Soal yang kedua. Cendekiawan Muslim dalam bidang astronomi adalah A. Imam Bukhari, B. Al-Farazi, C. Ibnu Majah, D. Ibnu Atiyah Al-Andalusi, E. Abu Daud. Cendekiawan Muslim dalam bidang astronomi, siapa Bapak Ibu? Ya, jawaban yang benar adalah B. Al-Farazi. Soal yang ketiga. Faktor eksternal kemajuan umat Islam pada masa Daulah Umayyah adalah. Faktor eksternal kemajuan umat Islam pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah adalah A. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik, B. Konsistensi umat Islam kepada ajaran Islam, C. Islam sebagai rahmat seluruh alam, D. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju, E. Islam sebagai agama dakwah. Faktor eksternal. Yang mana faktor internal, mana faktor eksternal. Jadi pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah ada faktor eksternal yang membuat umat Islam pada saat itu maju, yaitu jawabannya adalah A. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Kita lanjutkan. Soal yang keempat. Pada kisaran rentang tahun 750 sampai 1258 Masehi, Islam mengalami masa kejayaan. Banyak faktor yang mengantarkan Islam pada masa tersebut. Manakah hal di bawah ini yang tidak termasuk faktor tersebut? A. Gerakan penerjemahan buku dan literatur. B. Sikap taklid yang merupakan bukti kesetiaan terhadap orang terdahulu. C. Anjuran menuntut ilmu yang batas usia dan wilayah. D. Meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup yang menuntun pada kebenaran. E. Semangat mengembangkan ilmu untuk kepentingan umat. Jawaban yang tepat adalah sikap taklid yang merupakan bukti kesetiaan terhadap orang terdahulu. Soal nomor 5. Salah satu faktor yang mengantarkan Islam mencapai masa kejayaan adalah konsistensi umat terhadap agamanya. Ini tampak pada A. Pada pilihan agama yang tertulis di KTP. B. Keteguhan dalam menjalankan ajaran agama. C. Mayoritas penduduk dunia beragama Islam.
Di hampir setiap rumah umat Islam terdapat Al-Quran. Hampir di setiap desa ada satu masjid atau lebih sebagai rumah ibadat umat. Salah satu faktor yang mengantarkan Islam mencapai masa kejayaannya adalah konsistensi umat Islam terhadap agama. Ini tampak pada keteguhan dalam menjalankan ajaran agama. Jawabannya adalah B. Soal nomor 6. Beberapa tahun setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul terakhir, Islam mulai tersebar ke berbagai negeri. Alasan terpenting Islam mudah berkembang di dunia adalah A. Bangsa Arab adalah kaum pedagang yang suka merantau. B. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. C. Tentara Islam yang kuat dan kerjasama yang baik. D. Dunia mengalami kekacauan politik dan peradaban. E. Romawi dan Persia mengalami kemunduran. Alasan terpenting Islam mudah berkembang di dunia adalah, jawaban yang tepat adalah B. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Soal yang ketujuh. Salah satu yang mengantar Islam pada masa kejayaan adalah karena konsistensi umat Islam terhadap keislamannya. Ini dibuktikan dengan A. Penulisan Islam pada pilihan agama di KTP. B. Ada satu masjid atau lebih pada setiap desa. C. Ada Al-Quran di hampir setiap rumah umat Islam. D. Keteguhan umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam, ajaran agama. E. Penganut agama Islam hampir di 2/3 wilayah dunia. Salah satu yang mengantarkan Islam pada masa kejayaan adalah karena konsistensi umat Islam terhadap agamanya, dibuktikan dengan di keteguhan umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini kayaknya sudah ada soal di belakang, tapi nggak apa-apa. Kita ulang, mudah-mudahan ini menjadi man karrara karra, man kurira karra. Sering diulang maka dia akan teringat. Soal yang ke-8. Seperti yang telah kita pelajari, kepemimpinan di dinasti Abbasiyah, terutama yang paling menonjol dan terkenal adalah A. Abul Abbas As-Saffah. B. Abu Ja'far Al-Mansur. C. Harun Ar-Rasyid. D. Al-Ma'mun. E. Al-Muntasim Billah. Kepemimpinan dinasti Abbasiyah yang paling menonjol dan terkenal adalah Harun Ar-Rasyid. Soal ke-9. Dunia Islam terlebih dulu pernah mengalami masa kejayaan dari dunia barat. Tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang berganti memimpin dinasti A. Umayyah, B. Abbasiyah, C. Fatimiyah, D. Ayyubiyah, E. Utsmani. Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun. Jawaban yang tepat adalah Khalifah dinasti Abbasiyah. Ini pemimpin yang masyhur mengalami masa kejayaan. Soal nomor 10. Seperti yang telah kita pelajari, kepemimpinan dinasti Abbasiyah yang paling menonjol dan terkenal adalah A. Abul Abbas As-Saffah, B. Abu Ja'far Al-Mansur, C. Harun Ar-Rasyid, D. Al-Ma'mun, E. Al-Mu'tasim Billah. Maka jawaban yang tepat adalah kepemimpinan dinasti Abbasiyah yang paling menonjol dan terkenal adalah Harun Ar-Rasyid. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Di mana ada kesalahan ataupun soal yang terulang, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan bagi kita. Terima kasih sudah menonton. Silakan like, share, dan subscribe. Juga tuliskan komen di kolom komentar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.